Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardila Dwi Afriyanti, NIM 06061182025002 dari kelas Indralaya, mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Penjas, dosen pengampu, Bapak Dr. Iakrus Mkes dan Ibu Destriani MPD. Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran penjas. Di sini ada 3 bahasan yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu ada hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang kedua ada membuat kisi-kisi soal dan butir soal. Yang ketiga ada taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat evaluasi pembelajaran terlebih dahulu. Apa itu hakikat evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu hakikat dari evaluasi pembelajaran. Setelah dari hakikat, kita ke prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Di sini, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran itu ada 5. Yang pertama itu ada kontinuitas, yang kedua ada komprehensif, yang ketiga ada kooperatif, dan yang keempat itu ada objektif, dan yang terakhir ada praktis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kontinuitas. Di sini kita bisa lihat di slide PPT, kontinuitas. Melihat perubahan nilai dari siswa harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, sejak dari tahap penyusunan hingga pelaporannya itu tetap harus dipantau secara kontinu atau berkelanjutan. Yang kedua ada komprehensif, di mana evaluasi itu harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek. Di dalamnya seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang ketiga ada kooperatif. Di sini kooperatif sejatinya proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan itu harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan lain-lain. Yang keempat itu ada objektif. Objektif berarti dalam pelaksanaannya tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi, baik yang menyangkut evaluasi maupun dari pihak evaluator sendiri, seperti hubungan kedekatan guru dengan siswa, perasaan tidak tega, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada praktis, di mana pada evaluasi pembelajaran praktis itu adalah kegiatan harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip praktis ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Itu tadi penjelasan dari prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, kita ke fungsi evaluasi pembelajaran. Dari prinsip tadi, dari hakikat, kita kembali ke fungsi. Di sini fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa.
Itu tadi pengertian dari hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi dari evaluasi pembelajaran. Setelah itu kita masuk ke materi kedua, yaitu membuat kisi-kisi soal dan butir soal, pilihan ganda dan esai. Nah, sebelum kita membuat kisi-kisi soal dan butir soal pilihan ganda dan esai, kita harus menentukan ada 3 yang harus menjadi patokan untuk membuat kisi-kisi soal dan butir soal pilihan ganda dan esai. Yang pertama itu ada menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Yang kedua, memilih materi yang esensial. Dan yang ketiga itu merumuskan indikator. Selanjutnya, cara membuat soal pilihan ganda dan esai. Di sini cara membuat dan soal pilihan ganda dan esai itu terdapat 7 langkah-langkah. Yang pertama, gunakan pengalih yang masuk akal atau untuk jawaban salah. Yang kedua, gunakan format pernyataan. Yang ketiga, tekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Keempat, peletakan jawaban benar. Yang kelima, tata bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, hindari petunjuk untuk jawaban yang benar. Dan yang terakhir itu berikan instruksi yang jelas. Oke. Nah, di sini saya ada bentuk kisi-kisi soal. Bentuk kisi-kisi soal. Nah, bisa kita lihat dari slide PPT ini. Di situ ada satuan pendidikannya, ada kelas atau semester, ada tema, ada subtema, ada pembelajaran ada materi pembelajaran, ada alokasi waktu, dan ada jumlah soal. Di sini saya ambil satuan pendidikannya dari SMA, yaitu SMA Negeri 22, kelas 10 semester 1. Bisa kita lihat ini mata pelajaran penjaskes, kompetensi dasar, indikator, bentuk soal, bobot soal, nomor soal, butir soal, jenjang kemampuan, dan kunci jawaban. Bisa kita lihat seksama ya. Oke. Selanjutnya, di sini saya uraikan kembali dari yang butir-butir soal tadi. Bagian 1 itu ada pilihan ganda. Nah, di sini saya membuat pilihan ganda itu ada 3 soal. Dan esai juga ada 3 soal. Jadi secara keseluruhan itu ada 6 soal. Di sini kita akan mengisi pilihan ganda ya. Nah, yang pertama itu ada di bawah ini merupakan taktik yang digunakan untuk teknik penyerangan adalah A. Taktik untuk menyerang. B. Taktik untuk mengoper bola. C. Taktik mencari ruang kosong. Dan D. Taktik menendang bola. Di sini nanti kita jawabnya. Soal kedua, posisi pemain yang bertugas sebagai penyerang tengah disebut A. Center back, yang kedua full back, yang ketiga striker, yang D. poros haling. Soal ketiga, pola pertahanan 1-1 di daerah pertahanan dinamakan A. Man to man, 2. Zone marking, C. Zone defense, D. Total marking. Jadi, di sini kunci jawabannya yang pertama itu C. Taktik mencari ruang kosong. Soalnya tadi di bawah ini merupakan taktik yang digunakan untuk teknik penyerangan adalah C. Taktik mencari ruang kosong. Selanjutnya tadi jawaban yang nomor 2 itu posisi pemain yang bertugas sebagai penyerang tengah disebut C. Striker. Itu posisi pemainnya
menyerang di bagian tengah. Yang ketiga ada pola pertahanan 1-1 di daerah pertahanan dinamakan man to man. Jadi man to man itu pola pertahanan 1-1 di daerah pertahanan lawan. Oke. Di sini saya langsung berikan jawaban. Yang bagian 2 itu ada esai. Di sini saya membuat soal esai juga, ada 3 soal. Yang pertama ada jelaskan tentang sistem dalam permainan sepak bola. Yang kedua, sebutkan macam-macam teknik pertahanan dalam permainan sepak bola. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan formasi dalam permainan sepak bola. Di sini ada yang tahu tentang sistem dalam permainan sepak bola? Nah, di sini sistem dalam permainan sepak bola adalah yang terdiri atas pola penyerangan dan pertahanan yang masing-masing mempunyai tujuan memenangkan pertandingan. Itu sistem dari permainan sepak bola. Yang kedua, sebutkan macam-macam teknik pertahanan dalam permainan sepak bola. Teknik pertahanan dalam permainan sepak bola itu ada 3. Yang pertama ada teknik pertahanan dengan man to man. Yang kedua, teknik pertahanan zone marking. Dan yang ketiga ada teknik pertahanan kombinasi man to man dan zona defense. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan formasi dalam permainan sepak bola. Ada yang tahu? Mungkin saya akan menjawabnya ya. Formasi dalam permainan sepak bola. Formasi dalam permainan sepak bola adalah cara penempatan ruang, gerak, serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Mungkin itu yang dapat saya buat mengenai kisi-kisi soal, butir soal, baik pilihan ganda maupun esai. Ada 3 pilihan ganda dan ada 3 esai. Selanjutnya kita memasukkan materi baru, yaitu taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Nah, sebelum jauh melangkah, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian taksonomi Bloom. Di sini taksonomi Bloom berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi singkatnya, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Jadi, taksonomi Bloom adalah salah satu cara untuk menentukan tujuan dari pendidikan. Nah, jadi taksonomi Bloom ini ialah salah satu cara untuk menentukan tujuan dari pendidikan. Dari pengertian tadi kita ke klasifikasi taksonomi Bloom. Di sini klasifikasi taksonomi Bloom itu terbagi menjadi 3 ranah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ranah kognitif atau cognitive domain. Yang kedua ada afektif atau affective domain. Yang ketiga ada ranah psikomotor atau psychomotoric domain. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ranah kognitif atau cognitive domain. Ranah kognitif ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penalaran. Bloom membagi arah kognitif ini ke dalam 6 tingkatan. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension. Yang ketiga ada penerapan atau application. Yang keempat ada analisis. Yang kelima ada sintesis. Dan yang terakhir ada evaluasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara detail, mungkin secara jelas, secara singkat mengenai 6 tingkatan mengenai ranah kognitif.
Yang pertama tadi ada pengetahuan atau knowledge. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang telah dipelajari. Jadi dari pemahaman ini, kita harus memahami materi tertentu yang dipelajari sebelumnya. Yang ketiga ada penerapan atau application, di mana penerapan ini diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Jadi penerapan ini ialah menerapkan informasi itu pada situasi yang nyata. Yang keempat ada analisis. Analisis diartikan sebagai kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Di sini analisis itu kita menganalisis kemampuan kita untuk menguraikan suatu materi menjadi komponen yang lebih jelas. Selanjutnya ada sintesis. Sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Dan yang terakhir ada evaluasi atau evaluation, yang dimana evaluasi ini diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Oke, itu tadi 6 tingkatan mengenai ranah kognitif. Di sini ada kata kerja ranah kognitif C1 sampai C6. C1 itu pengetahuan, C2 itu ada pemahaman, C3 ada penerapan, C4 ada analisis, C5 ada sintesis, dan C6 ada penilaian. Di sini isi dari C1 bisa kita lihat ya di PPT, ada mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, dan lain sebagainya. Pemahaman atau C2 itu memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, dan lain sebagainya. Penerapan itu ada C3, menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, dan selanjutnya. Dan analisis C4, menganalisis, memecahkan, menegaskan, dan lain sebagainya. Yang C5 itu ada sintesis, mengabstraksi, mengatur, menganimasi, dan lain sebagainya. Dan penilaian atau C6, yang berisi membandingkan, menyimpulkan, menilai, dan lain sebagainya. Nah, setelah dari ranah kognitif, kita lanjut ke ranah afektif atau affective domain. Nah, di sini saya akan menjelaskan ranah afektif. Ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Ranah ini berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan sebagainya. Ranah afektif ini terdiri dari 5 ranah yang berkaitan dengan respon emosional terhadap tugas. Pembagian ranah afektif disusun oleh Bloom bersama dengan David Krapwall sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan, yang kedua ada partisipasi, yang ketiga ada penilaian atau penentuan sikap, yang keempat ada organisasi, dan yang kelima ada pembentukan pola hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada penerimaan, di mana pada tahap penerimaan ini seseorang yang sadar terhadap rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, misalnya penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya itu ada partisipasi, di mana partisipasi ini ialah tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, ada penilaian atau penentuan sikap. Nah, di sini penilaian atau penentuan sikap itu adalah kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu sendiri. Yang keempat ada organisasi, di mana organisasi ini adalah kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada pembentukan pola hidup,
di mana pembentukan pola hidup itu mempunyai kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Nah, mungkin itu penjelasan dari ranah afektif. Ada 5 ranah afektif atau affective domain. Selanjutnya di sini ada kata kerja ranah afektif. Ada A1, A2, A3, A4, dan A5. A1 menerima, A2 menanggapi, A3 menilai, A4 mengelola, dan A5 menghayati. Bisa dilihat di PPT, isi dari A1, A2, A3, A4, dan A5. Oke, selanjutnya terakhir itu ada ranah psikomotor atau psikomotorik domain. Nah, di mana setelah dari ranah kognitif, ranah afektif, kita ke ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Rincian dalam ranah psikomotor ini tidak dibuat oleh Bloom, tetapi oleh ahli lain namun berdasarkan ranah yang dibuat oleh Bloom. Antara lain, yang pertama ada persepsi atau perception. Kegiatan ini untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam memandu aktivitas motorik. Yang kedua ada kesiapan atau set, kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan. Yang ketiga ada gerakan terbimbing atau guided response, di mana kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang telah diberikan. Selanjutnya ada gerakan yang terbiasa atau mechanical response, di mana pada gerakan ini kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya. Selanjutnya ada gerakan yang kompleks atau complex response, di mana kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien. Selanjutnya ada penyesuaian pola gerakan. Kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada kreativitas. Di sini kreativitas dalam ranah psikomotor yaitu kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa atau inisiatif sendiri. Selanjutnya itu ada tabel kata kerja ranah psikomotorik. Di sini ada P1 menirukan, P2 memanipulasi, P3 pengalamiahan, dan P4 itu artikulasi. Bisa kita lihat isi dari P1, P2, P3, dan P4. Oke, yang terakhir itu ada keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini keterampilan berpikir kritis itu merupakan proses di mana pengetahuan dan keterampilan dikerahkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data informasi yang telah didapat sehingga menghasilkan informasi atau simpulan. Oke, mungkin itu saja paparan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.